Halo teman-teman, kali ini kita akan melakukan penerbangan, di mana dalam penerbangan ini kita akan mencari cara untuk mengantisipasi drone ini supaya tidak terbang flyaway, di mana selama ini banyak teman-teman kita memberi informasi bahwa mereka melakukan penerbangan flyaway sehingga kehilangan drone. Sebelum kita memasuki tahap pembahasan mengenai penerbangan flyaway, terlebih dahulu kita gembalakan dulu kambing-kambing ini teman-temannya. Kambing ini kita usir dulu pakai drone. Apakah kambing-kambing ini takut? Dan ternyata kambing-kambing ini takut ya teman-teman ya. Dan dia lari ketika drone ini mendekat ke mereka, ataukah dia takut mendengar suara drone ini yang sangat berisik ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita kembali masuk ke pembahasan kita yang utama, yaitu pembahasan mengenai penerbangan flyaway. Dan pada saat sekarang ini teman-teman, kita sedang menerbangkan drone dalam posisi ketinggian rendah ya teman-teman ya. Dan suasana dan kondisi angin juga sangat kencang. Dan kita sengaja menerbangkan rendah drone ini agar kita dapat dengan jelas memperhatikan posisi drone ini ketika diterpa angin kencang ya teman-teman, sebelum kita melakukan satu fitur yang bisa mengantisipasi penerbangan drone ini supaya tidak fly. Dan kita lihat sekarang posisi drone-nya sangat tenang teman-teman ya. Dan sebelumnya kita akan membahas dulu mengenai mengapa drone ini bisa fly away ya teman-teman ya. Bisa karena ini adalah human error, atau juga bisa karena memang dari drone-nya juga ada kesalahan, seperti mungkin terjadi pada Brussels-nya. Mungkin ada yang memberi informasi kadang Brussels-nya pada saat terbang, Brussels-nya itu berhenti ya teman-teman ya, dinamonya berhenti satu. Ini mungkin ada kotoran atau mungkin butir-butiran pasir masuk ke dalam dinamonya. Jadi saran saja teman-teman ya, untuk pada saat take off sebaiknya memang kita harus menggunakan landing pad ya, untuk mengantisipasi supaya kotoran-kotoran dari kipasan baling-baling drone ini tidak masuk ke dalam dinamonya. Untuk menghindari penerbangan flyaway teman-teman, sebaiknya kita harus memahami dulu pergerakan-pergerakan drone ini. Di sini penerbangan sengaja kita buat rendah, jadi supaya kita tahu pergerakan-pergerakan drone ini ketika kita melakukan atau menerbangkannya ya teman-teman ya. Nah, salah satu contoh ketika drone ini kita terbangkan dan kita kendalikan dengan throttle. Kemudian ketika kita lepaskan kontrol dari remote control atau kita bebaskan drone ini, maka drone ini akan terombang-ambing dan dia akan melayang ya teman-teman ya. Dan posisi dia saat dia melayang ini bukan berarti dia itu terbang liar. Pada saat itu drone ini akan menetralkan dirinya. Jadi drone ini membutuhkan ruang 1-2 meter saat dia menstabilkan dirinya sendiri ya teman-teman. Jadi kita sebaiknya itu menerbangkan drone ini tidak pada ruang yang sempit. Ketika kita menerbangkan drone ini pada saat di ruangan yang sempit, ketika kita melepaskan suatu pergerakan dari kontrol dari drone ini, maka drone ini akan berhenti dan menstabilkan dirinya. Ketika ada angin, maka drone ini akan melayang beberapa meter, kemudian akan berhenti lagi ya teman-teman ya, karena telah dikunci dengan GPS-nya. Sekarang kita terbangkan drone-nya di atas kepala kita ya teman-teman ya. Begitu semutnya drone ini bergerak melewati kepala kita ya. Dan pada saat
drone ini terbang ketika ada angin, maka drone ini lajunya akan terhambat ya teman-teman ya. Dan seperti contoh di gambar ini sengaja kita drone-nya kita goyang-goyang teman-teman ya. Kita mau melihat bagaimana drone ini ketika kita ganggu, kita goyang-goyang, sejauh mana jarak yang dibutuhkannya untuk menstabilkan dirinya ya teman-teman ya. Jarak yang dibutuhkan drone ini untuk menstabilkan dirinya tergantung dari kuatnya angin ya teman-teman ya. Dan sekarang kita masuk ke dalam fitur yang dapat mengantisipasi drone ini terbang fly away ya teman-teman ya. Dan sebelumnya drone ini kita terbangkan secara acak dan boleh dikatakan secara kasar ya teman-teman ya, agar drone ini terombang-ambing pada saat angin kencang. Dan sekarang ini memang angin sangat kencang di lokasi penerbangan kita ini ya teman-teman ya. Dan kita memasuki fitur apa ya teman-teman ya. Terlebih dahulu kita aktifkan fitur point of interest, di mana point interest ini dapat kita lakukan dengan menekan secara bersamaan tombol kamera dan video ya teman-teman ya. Dan pada saat kita melakukan point of interest, maka drone ini akan meminta radius atau jari-jari dan maksimal radiusnya teman-teman ya 100 meter. Dan penerbangan secara point of interest sudah kita lakukan ya teman-teman ya. Dan coba kita perhatikan dulu teman-teman, kita uji dulu fitur point of interest ini apakah dapat melakukan perubahan-perubahan pada saat dia sedang melakukan perputaran, melakukan fitur point of interest. Dan bagaimanakah, apakah drone ini ketika melakukan point interest dapat kita ubah elevasinya teman-teman ya. Coba kita sebentar lagi kita akan coba ya teman-teman ya. Dan kita turunkan. Oh, dan ternyata drone ini dapat melakukan perubahan elevasi pada saat dia melakukan point of interest. Ya, jadi ketika kita melakukan point interest, pada saat dia memutar teman-teman, kita dapat merubah ketinggian dari drone ini ya. Cukup luar biasa ini drone ini ya teman-teman ya. Kita dapat merubah ketinggiannya walau dia berputar melakukan perintah point of interest. Dan kita perhatikan drone-nya terbang ketika melakukan perputaran, melaksanakan perintah point of interest ya teman-teman. Dan kita batalkan point of interest-nya. Dan pada saat pembatalan point of interest, drone-nya terlihat bergoyang-goyang di atas teman-teman. Jadi drone ini setiap melakukan perubahan fitur, maka dia akan bergoyang teman-teman ya. Perpindahan dari fitur yang satu ke fitur berikutnya, maka drone ini akan bergoyang. Dan dia bergoyang tetapi dia tetap menstabilkan dirinya ya teman-teman ya. Dan kita melakukan lagi penerbangan secara sembarangan ya teman-teman ya, agar drone ini mendapat kesulitan. Agar drone ini terbang liar ya teman-teman, kita berusaha mencari angin yang kuat agar drone ini terbangnya agak liar. Coba kita putar-putar lagi teman-teman ya, sampai di kondisi di mana nanti drone ini akan mengalami perubahan gerakan ketika menghadapi angin yang kencang teman-teman. Dan ketika drone ini mendapat hambatan yang besar, maka akan terlihat perubahan pada penerbangan drone ini ya teman-teman ya. Dan drone ini tetap akan menstabilkan dirinya terhadap angin. Dan kenapa kita buat penerbangan ini serendah mungkin ya teman-teman, agar kita bisa melihat dengan mata kita sendiri dan memperhatikan perlakuan drone ini ketika menembus angin. Dan coba kita perhatikan teman-teman, kita terbangkan terus, kita lakukan manuver-manuver agar dia mengalami
perubahan-perubahan penerbangan, baik itu perubahan elevasi atau hovering atau terbang menyamping teman-teman. Itu artinya drone ini mengalami hambatan ya teman-teman. Nah, coba kita perhatikan di mana. Dan di sini sekarang teman-teman, keadaan angin sangat kencang dan terlihat ketika drone itu melakukan penerbangan, terjadi perubahan elevasi. Dia naik turun ya teman-teman. Ketika dia naik turun ini, dia menstabilkan dirinya terhadap angin itu agar dia tetap stabil dan tetap bisa fly ya teman-teman. Dan pada saat kondisi ini teman-teman, coba kita lakukan fitur untuk menyelamatkan drone ini dari fly away. Dan kita tekan point of interest-nya teman-teman. Ketika kita menekan point interest, maka drone ini akan meminta jarak, radius dia yang akan dikelilinginya. Dan kita usahakan pada saat menarik radiusnya, kita usahakan drone ini mengarah ke arah kita teman-teman. Dan terlihat sekarang pada saat kita mau mengarahkan drone ini untuk menarik radius dari jari dari point of interest, drone ini terbang menyamping. Dan mengapa drone ini terbang menyamping teman-teman, bukan mengarah ke arah kita? Karena pada saat sekarang ini angin sangat kencang. Jadi drone ini menyesuaikan dirinya terhadap kekuatan angin di atas sana teman-teman. Dan sekarang pada saat angin kencang, drone ini melakukan putaran point of interest sangat lembut ya teman-teman ya. Jadi untuk satu teknik untuk mengantisipasi fly away ya teman-teman, kita dapat melakukan dengan fitur point of interest ini. Pada saat dia melakukan point of interest berkeliling, maka ketika drone ini mendekat sama kita teman-teman, kita bisa membatalkan perintah point of interest dan langsung melandingkan drone ini. Dan sekarang kita bisa melihat bagaimana drone ini sangat tenang terbang di atas sana setelah kita melakukan pembatalan point of interest ya teman-teman. Dan sekarang kita terbangkan lagi drone ini untuk melakukan satu teknik lagi ya teman-teman ya, untuk menghindari fly away dengan cepat. Dan kita terbangkan drone ini dan kita lepaskan kontrolnya, dan terlihat dia lagi melayang ya teman-teman ya. Dan pada saat sekarang ini kita tekan lagi tombol kamera dan video secara bersamaan ya teman-teman ya. Kita masuk ke fitur point of interest. Dan pada saat ini kamera mengarah ke arah sana dan kita putar arah kamera ke arah kita untuk menarik radius dari point of interest ya teman-teman. Dan penarikan radius ini tergantung dari kita. Apakah kita mau cepat, mau ke samping atau ke samping kiri, samping kanan, maju atau mundur ya teman-teman ya. Dan sekarang kita lakukan menarik radiusnya menuju ke arah kita ya teman-teman ya. Dan sekarang drone-nya sekarang berdiam di atas teman-teman, dan fitur point of interest belum kita lakukan dengan sempurna. Dan apakah ketika kita menarik point of interest, drone ini bisa landing ya teman-teman ya. Coba kita landingkan teman-teman ya. Oh, dan ternyata drone ini bisa landing walaupun fitur point interestnya belum sempurna teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Semoga info dari channel ini bermanfaat. Terima kasih.